Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1941 berani. Saat Minos bergerak melawan Gorgon sekali lagi, kelompoknya dengan cepat bersiap menggunakan strategi yang telah mereka gunakan sebelumnya. Risiko penggunaan fusi Abi akan sangat besar. Namun setelah tindakan Minos selanjutnya, dia akan kelelahan dan membutuhkan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk pulih sepenuhnya. Tanpa dukungan dari salah satu yang memiliki potensi terbesar dalam kelompok, sisanya hanya bisa terbentuk di sekitar wanita Minos. Sementara Ruth sudah menggunakan kemampuan bawaannya untuk mencoba memberi waktu pada suaminya. Dia harus bertahan selama mungkin, atau mereka semua akan berada dalam situasi yang buruk. Cepat, buat fusimu! Wanita laut rakyat level 91 berteriak ketika semua orang dalam kelompok mencoba mengendalikan proyeksi jiwa atau bentuk binatang mereka. Bahkan di bawah pengaruh senjata tertinggi Minos yang menghancurkan. Dalam beberapa saat, 8 Gorgon tingkat menengah tingkat 10 lainnya mungkin akan tiba. Jika mereka tidak bergerak cepat, mereka akan tamat dalam beberapa saat. Di tengah konfrontasi antara Minos dan Gorgon level 96 dan persiapan 35 sekutu Kaisar Stuart, makhluk dari berbagai tingkat budidaya bergerak ketakutan. Beberapa saat yang lalu, lingkungan di sekitar kawasan ini tiba-tiba menjadi kacau, dengan runtuhnya ruang dan munculnya fenomena spiritual yang ekstrim. Beberapa makhluk di area tersebut telah terbunuh atau terluka akibat perubahan mendadak ini, dan mereka yang tidak terkena dampak sudah keluar dari area tersebut, takut dengan apa yang terjadi. Namun di tengah semua ini, makhluk humanoid yang sangat berotot, tingginya lebih dari 2,5 meter, dengan tanduk di kepala dan sayap di punggungnya, mengerutkan kening saat dia terbang di atas area tersebut. Mencari penyebab dari fenomena mendadak ini. Ketika dia merasakan aura naga datang dari arah lebih jauh ke selatan dari tempatnya berada, dia menoleh ke belakang. Ekspresinya berubah saat dia mengira ada sesama anggota suku di dekatnya. Aura itu, dia tidak hanya melihat ke arah itu, tapi dia juga menunjukkan ekspresi aneh saat dia merasakan aura naga yang bahkan lebih kuat dari miliknya. Meskipun dia adalah demigod level 94 yang kuat, aura naga bukanlah hal sederhana yang dimiliki setiap naga dengan cara yang sama, bergantung pada levelnya. Beberapa makhluk dari ras ini memiliki aura yang lebih kuat karena bakat mereka dan prospek masa depan yang lebih ekstrim. Bahkan makhluk yang lebih lemah pun dapat memiliki aura yang lebih kuat daripada makhluk dengan tingkat yang lebih tinggi. Namun, ketika tetua suku naga ini, yang ditemani oleh 2 orang dari ras berbeda tetapi memiliki level yang sama dengan dirinya, menyadari aura naga yang begitu kuat datang dari selatan, dia merasakan sensasi senjata tertinggi. Senjata tertinggi, dia berseru, tidak mengerti apa yang mungkin terjadi. Senjata tertinggi adalah kemungkinan yang hanya bisa digunakan oleh demigod tingkat tinggi dalam situasi normal. Itu adalah senjata para dewa, ciptaan unik yang berdiri di puncak dunia ini. Tetapi bahkan jika para demigod tingkat tinggi dapat menciptakannya dengan susah payah, mereka jarang menggunakannya karena itu adalah jenis barang yang hanya digunakan dalam pertarungan fana. Tapi makhluk tingkat tinggi jarang bertarung. Dengan mengingat hal itu, naga itu berubah bentuk dan menunjukkan versi binatangnya saat dia mulai terbang ke arah itu. Kedua temannya saling berpandangan. Mereka juga berubah menjadi versi binatang dan terbang mengejar naga itu, sambil berkeringat dingin. Mereka juga merasakan gejolak yang mengerikan itu dan tahu penyebabnya menyebabkan kekacauan di daerah tersebut. Mereka hanya membutuhkan beberapa detik untuk terbang dari posisinya ke area di mana Minos baru saja melakukan gerakan terakhirnya. Gorgon level 96 menjerit kesakitan saat dia terkena pedang pembunuh dewa dan terlempar ke tanah, sementara Minos tidak tahan lagi dan mulai batuk darah. Senjatanya terdistorsi dan berkedip ketika dia jatuh ke tanah, kelelahan. Kultivasinya kembali ke level 84, sementara seluruh tubuhnya menyerupai orang tua yang akan mati. Namun, situasinya tidak seburuk terakhir kali dia menggunakan fusi semacam itu. Terlepas dari segalanya, dia masih cukup sadar untuk berdiri ketika dia jatuh ke tanah, yakin bahwa dia tidak akan pingsan. Saat Minos meludahkan darah ke tanah, Gorgon merasakan punggungnya menyentuh tanah saat luka-lukanya menyebabkan dia kehilangan lebih banyak darah. Gemetar karena marah karena harus menderita karena menghadapi lawan tahap ke-9, dia membuka matanya untuk melihat pandangan mematikan terakhir ke arah Minos. Dia tidak merasa akan mati di sana, tapi sebelum dia pingsan, dia ingin setidaknya membunuh bajingan yang telah membuatnya sangat menderita. Rekan-rekannya baru saja tiba di area tersebut untuk menekan kelompok Minos, sehingga kemenangannya hanya tinggal beberapa saat lagi. Biarpun dia pingsan, semuanya akan terselesaikan saat dia bangun nanti. Dia hendak memanggil ketika dia tiba-tiba melihat bayangan besar menjulang di atas area di mana tanahnya hancur, dengan kerangka besar muncul dari tanah. Abi baru saja berhasil melakukan fusi setelah memanggil 2 lusin makhluk, yang terkuat adalah demigod level 94, sedikit lebih lemah dari yang dia panggil sebelumnya.
Tapi ada lebih banyak demigod dalam kelompok kerangka ini daripada yang dia bangkitkan di wilayah suku Phoenix. Namun, apakah mereka akan membantunya adalah pertanyaan lain yang tidak dia atau siapapun di kelompoknya yakini saat mereka mencoba menahan serangan 8 Gorgon yang kuat. Berani. Kemudian, pada saat yang menentukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini, binatang raksasa yang telah membayangi seluruh area membuka mulutnya dan berkata dengan marah ketika dia melihat begitu banyak makhluk pemberani bertindak tidak hormat dalam lingkup pengaruhnya. Seorang manusia telah menggunakan senjata tertinggi. Yang lain menggunakan semacam fusi yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Sementara itu, para Gorgon di sana melakukan segala daya mereka untuk memusnahkan semua orang di area tersebut. Belum lagi menggunakan kekuatan mereka untuk mengubah berbagai makhluk yang tidak ada hubungannya dengan konflik menjadi batu. Naga di sana mau tidak mau menjadi marah karena begitu banyak hal yang mengganggu. Yang paling membuatnya marah adalah Gorgon level 96 mencoba membunuh Minos, manusia yang memiliki aura naga kuat meskipun dia sangat lemah. Naga itu tidak tahu siapa Minos. Tapi dia tidak bisa membiarkan seseorang dengan karakteristik seperti itu mati sebelum menginterogasinya. Melihat keberanian Gorgon level 96 itu, dia membuka mulutnya dan melepaskan api yang membakar. Bangkitnya dataran hitam bab 1942 intrusi naga. Saat naga level 94 membuka mulut besarnya, Gorgon level 96 merasa seperti sedang berdiri di depan gunung berapi yang akan meletus. Dia merasakan kematian mendekatinya, tapi dia terus menatap Minos. Sekarang segalanya telah berubah. Ketika makhluk itu menyerangnya, tidak ada jalan keluarnya. Meskipun dia adalah demigod level 96 yang kuat, dibandingkan dengan naga level 94, dia tidak begitu mengesankan sehingga dia bisa bersaing dengannya bahkan ketika dia dalam kondisi terbaiknya. Tapi dalam situasi di mana dia terluka dan hampir kelelahan, tidak mungkin dia bisa bertahan dari serangan lawan. Mengetahui dia mungkin akan mati di sana, dia bertekad untuk membunuh Kaisar Stuart sebelum jatuh. Kau ikut denganku, bajingan. Dia memancarkan pemuda kelelahan yang batuk darah puluhan meter darinya, sudah dalam bentuk normalnya. Avatar jiwa dan senjata tertingginya hilang. Satu-satunya alasan Minos tidak pingsan dan kehilangan kesadaran adalah karena berkah dari naga level 100, yang telah membuat tubuhnya lebih kuat dan mampu menahan perpaduan 3 teknik. Namun, dia benar-benar kelelahan dan memerlukan beberapa hari untuk pulih. Dalam situasi ini, dia benar-benar rentan terhadap Gorgon itu. Namun, rencana Gorgon tidak akan selesai dengan mudah. Merasakan suasana hati naga besar level 94, kedua makhluk yang berbisnis dengannya sebelumnya saling memandang dan memutuskan untuk membantu pasangannya. Keduanya bergerak di depan Minos, dengan mudah melintasi ruang dan kemudian bergerak bersama untuk melawan pergerakan musuh Kaisar Stuart. Jangan secepat itu, Gorgon. Kamu terlalu jauh ke utara untuk bertindak seperti itu. Ingat, ini adalah negeri naga. Kata yang lain, melontarkan kilatan warna-warni ke arah serangan Gorgon, cukup untuk menghancurkan dinginnya sebelum mengenai Minos. Sementara itu, api merah meletus dari mulut besar naga level 94, membakar seluruh tubuh Gorgon level 96 seketika, sehingga dia tidak punya ruang untuk berteriak ketakutan. Lelah dan terluka, Gorgon itu tidak punya peluang di depan api naga. Dalam sekejap mata, dia bernapas dan menatap Minos, lalu tubuhnya menjadi abu. Sementara itu, sekutu Gorgon di sekitar menyadari masalah tersebut dan mengeluarkan keringat dingin, menyadari bahwa mereka akan membicarakan nasib yang sama dengan pemimpin mereka jika mereka tidak melarikan diri. Kotoran, ayo mundur. Yang terkuat di sana berhenti memelihara kelompok Minos, akhirnya memberikan ruang kepada orang-orang yang menderita untuk menahan kekuatan mereka. Namun, saat mereka melarikan diri dari area tersebut, kerangka yang dipanggil oleh Abi akhirnya bergerak. Hahaha, mencoba melarikan diri? Sejak kamu datang, kamu harus tinggal, kata seekor monyet tulang besar. Kenapa lari? Bertarung, tidak kemampuanmu. Binatang buas yang dipanggil Abi tidak melakukannya untuk membantu kelompoknya. Sebaliknya, ada pula yang merasakan dorongan untuk menyerang kelompok perempuan berambut biru tersebut. Namun, setelah membangkitkan dan merasakan aura naga besar level 94, penguasa semua ras inferior, semua makhluk itu memutuskan untuk menghentikan pengungsi Gorgon. Namun dengan melakukan hal tersebut, mereka tidak menyerang makhluk-makhluk tersebut untuk membunuh mereka. Mereka hanya bertindak untuk mencegah pengungsi mereka dan memaksa mereka untuk tinggal di sana demi penghakiman naga yang marah. Makhluk yang kejam sekali, Bella berpikir dalam hati. Mereka di sini bukan untuk membantu kita, tapi mereka juga tidak akan memudahkan para Gorgon ini. Mereka ingin melihat darah semua orang menetes di depan naga itu. Dia melihat makhluk raksasa yang sedang menatap. Setelah membunuh Gorgon level 96, naga itu melihat makhluk kerangka dan kemudian melihat ke arah kelompok Minos, pertama ke Abi dan kemudian ke Kaisar Stuart. Dia tidak bisa menggunakan senjata tertinggi lagi, dan dia tidak akan bisa melakukan fusi untuk sementara waktu. Sang naga merenung.
Melihat bahwa dua kelompok musuh aneh Gorgon yang paling menyusahkan tidak mempunyai cara untuk mengancamnya. Kemudian dia melihat Gorgon level 94 dan 95 di sekitarnya dan melihat beberapa kerangka perlahan menghilang, tapi mereka mampu mencegah wanita itu melarikan diri. Tetaplah di sini, atau aku sendiri yang akan pergi ke sukumu. Dia berkata sambil menatap Gorgon, membuat mereka gemetar ketakutan. Yang terkuat dari suku Gorgon adalah tetua level 97. Tapi bahkan dia akan kesulitan melawan naga level 94 ini. Kunjungan individu ini akan menimbulkan masalah besar bagi seluruh suku mereka. Yang mulia, kami tidak ingin mengambil tindakan terhadap kelompok ini di dekat wilayah Anda. Tapi mereka adalah penjahat berbahaya yang telah melenyapkan banyak anggota suku kami. Kami hanya berusaha melenyapkan pelanggar hukum keji dari benua kami. Gorgon terkuat di kelompok yang tersisa berkata ketika yang lain melihat ke arah kerangka yang masih berdiri. Bajingan-bajingan itu, mereka sudah mati, tapi mereka masih menyusahkan kita. Salah satu dari mereka berpikir sendiri, melihat makhluk-makhluk ini bertindak atas kemauannya sendiri. Bukan atas perintah musuhnya, itu semakin membuat jengkel mereka. Sementara yang lain memiliki pemikiran serupa. Dua rekan bisnis naga itu kembali ke bentuk humanoid mereka saat mereka berdiri di samping Kaisar Stuart, mengawasinya. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang aneh seperti pemuda hari itu. Bagaimana ini mungkin? Aku berdiri tepat di depannya. Tapi aku tidak percaya. Salah satu dari mereka berpikir seolah-olah dia sedang berdiri di samping seekor naga. Tetapi informasi visual tidak dapat memastikan perasaan yang dia dan semua orang lain rasakan. Menatap mata Minos, individu level 94 lainnya merasa dia sedang menghadapi binatang prasejarah dan harus berhati-hati di dekatnya. Itu pasti manusia paling ekstrim dalam sejarah. Untuk menjadi level 84 dan masih bisa membuatku merasa seperti ini, pikir yang lain. Sementara itu, naga itu mengubah bentuk dan mengecilkan tubuhnya untuk menghadapi para Gorgon itu. Tanpa rasa takut, ia menatap mata makhluk level 95 itu, mengetahui bahwa meskipun makhluk tersebut cukup berani untuk mencoba berubah menjadi batu, dia tidak akan berhasil. Begitulah ekstrimnya naga, jika tindakanmu demi kebaikan benua, itu terserah padaku. Tapi jangan berpikir bahwa kata-katamu bisa membodohiku, Gorgon. Pemimpinmu menyerang orang ini tanpa pandang bulu. Dia menunjuk ke arah Minos. Lihatlah sekelilingmu, beberapa makhluk yang tidak terkait dengan konflik ini telah berubah menjadi batu. Naga tidak berbelas kasihan, namun mereka sangat defensif terhadap wilayah mereka. Yang terpenting, mereka semua memiliki kesombongan tertentu dan tidak akan pernah membiarkan perilaku kurang terbuka di depan mereka tanpa terlibat dalam masalah. Karena tidak ada satupun dari mereka yang lebih kuat darinya, dia tidak punya alasan untuk mengabaikan mereka. Karena dia sudah bergerak, dia ingin menghukum semua makhluk di depannya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1943 hukuman. Di depan dua kelompok pembuat onar, naga level 94 melihat dua rekan bisnisnya muncul di sisinya. Tetap saja, dia mengabaikan mereka untuk mengumumkan hukuman terhadap makhluk-makhluk ini. Kamu telah mengganggu bangsaku. Bertindak di wilayah naga adalah dosa yang harus dibayar dengan darah. Dia berkata saat auranya menekan hampir semua makhluk di area tersebut. Satu-satunya yang tidak merasakannya adalah dua rekan bisnisnya dan Minos, yang tidak bisa dia tekan bahkan dengan kelelahan manusia muda ini. Semua orang di daerah itu gemetar ketakutan, dan wanita dari Seafolk di kru Minos berkata. Tapi itu bukan, seluruh benua adalah wilayah kita. Kata naga itu sambil membuka mulutnya dan memperlihatkan giginya yang setajam silet. Makhluk laut dalam kelompok Minos tidak dapat membantah hal itu dan segera menundukkan kepala, takut ini akan menjadi akhir perjalanan mereka. Para Gorgon bahkan lebih khawatir dengan situasi ini, marah pada tempat yang mereka capai karena kelompok yang lemah seperti Minos. Namun di tengah momen menegangkan ini, Minos menemukan cara untuk berhenti batuk darah dan berdiri, menciptakan gambaran aneh untuk ketiga makhluk level 94 ini. Di satu sisi, ketiga makhluk ini berdiri dalam wujud humanoidnya, sementara di depannya, hampir seluruh kelompok Minos dan para Gorgon tergeletak bersujud, menempel di tanah. Apa hukumannya? Minos bertanya dengan susah payah, berusaha untuk tidak terjatuh sambil menjadi satu-satunya orang di sisinya yang tetap tegak. Tekanan naga itu tidak memberatkannya, tapi rasa lelahnya mulai menghalanginya. Bagaimanapun, makhluk-makhluk di sekitarnya memandang Minos secara berbeda, melihat betapa bertekadnya dia untuk melawan naga sekuat itu. Makhluk berotot ini menatap Minos sejenak, menyipitkan matanya karena penasaran. Tapi pertama-tama, dia menjawab pertanyaan Minos. Kelompok kalian harus menyerahkan salah satu teman kalian. Kalian masing-masing harus berkorban kepada saya jika kalian ingin hidup untuk melihat hari lain. Hanya keheningan yang mereka dengar, atau lebih tepatnya, tidak mereka dengar, saat mereka merenungkan hukuman itu. Pilih korbanmu, kamu punya waktu 1 menit untuk melakukannya.
Dia berkata sambil tersenyum. Ketika dia selesai berbicara, para Gorgon dengan cepat menunjuk ke kelompok terlemah mereka. Mereka dengan suara bulat memutuskan dia akan menjadi korban tanpa memberikan kesempatan pada temannya. Tidak, tidak. Dia hendak berteriak ketika naga itu bergerak ke sisinya dan mengangkat lehernya ke udara, lalu memanipulasi tubuhnya. Semua orang menatap, mata terbelalak. Saat naga itu melahap Gorgon tanpa memberinya kesempatan untuk berteriak atau mengungkapkan kesedihannya yang besar karena dikhianati dengan mudah oleh rekan satu sukunya. Duniksa melihat ini dan menelan ludahnya dengan kagum, wajahnya menjadi pucat beberapa derajat ketika dia melihat beberapa krunya menatapnya. Akulah orang yang paling sedikit dirindukan oleh kelompok itu. Dia sedang memikirkan hal ini ketika Minos membuka mulutnya untuk menjawab. Saya menawarkan diri saya sebagai pengorbanan untuk kelompok saya. Katanya, mengejutkan sebagian besar orang di sekitarnya. Anda, salah satu dari dua sahabat sang naga bertanya, terkejut melihat seseorang berbakat seperti Minos rela mengorbankan dirinya demi orang lain. Dalam situasi Minos, banyak yang akan mengorbankan bahkan anggota keluarga mereka tanpa berkedip jika itu berarti memastikan kelangsungan hidup mereka. Tapi Minos mengejutkan ketiganya, dan terutama para Gorgon, yang tidak tahu apa-apa tentang dia. Anda, naga itu menelan tubuh Gorgon dan kembali ke wujud humanoidnya, memandang Minos dengan aneh. Tidak, kamu C. Entah kamu menghukumku, pemimpin kru, atau kamu bertindak melawan kami semua. Kami tidak akan memilih seseorang untuk dikorbankan. Minos menyela naga itu. Makhluk itu memandang Minos secara berbeda, merasakan perasaan diganggu oleh makhluk selain naga lain untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tapi dia tidak merasa kesal. Dia memandang Minos dengan penuh minat. Kenapa? Mengapa kamu mengorbankan dirimu demi makhluk-makhluk ini? Tak satu pun dari mereka yang bisa menandingimu. Hanya sedikit yang berasal dari rasmu, dan bahkan lebih sedikit lagi yang berasal dari keluargamu. Karena saya berjanji akan membawa mereka ke Laut Utara. Sampai kita mencapai tujuan, nyawa mereka adalah tanggung jawab saya. Minos berkata dengan susah payah. Saya tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada mereka dalam perjalanan, tetapi saya berjanji bahwa saya akan melakukan segala daya saya untuk membawa mereka ke akhir perjalanan kita. Oh, Laut Utara. Anda akan pergi ke Laut Utara? Itu tujuan yang berbahaya. Tapi itu masuk akal. Kelompokmu memiliki banyak makhluk laut dan burung. Ketiganya saling berkomentar, melihat kemungkinan besar tujuan kelompok ini memang Laut Utara yang misterius dan berbahaya. Sang naga mempercayai perkataan Minos, melihat orang ini memiliki tekad yang besar dan pasti akan berusaha untuk memenuhi perkataannya. Rasakan aura naga dan kekacauan yang ada di tubuh manusia ini, dia tersenyum, karena kepribadian seperti itu bukanlah hal yang aneh di sukunya. Baiklah, aku tidak akan membunuh siapapun dari kelompokmu. Untuk saat ini, dia mengumumkan, menyebabkan ekspresi orang-orang di kelompok Minos membaik, sementara para Gorgon merasa sangat terluka. Tapi tetua, salah satu dari mereka hendak berteriak memprotes, merasa bersalah atas kematian anggota kelompoknya, ketika dia memelototinya, membuatnya berhenti sebelum berkata lebih banyak. Kamu tidak punya apa-apa untuk ditawarkan padaku. Jangan berpikir kamu bisa menawar. Dia berkata sambil bergerak, membentuk segel energi spiritual sebelum melemparkannya ke arah mereka. Aku bilang kalian semua bisa hidup, tapi aku tidak pernah bilang kalian akan bebas. Dia mengumumkan ketika dia melihat makhluk-makhluk itu merasakan teror atas apa yang akan menimpa mereka. Aku menghukummu 1000 tahun di Searing Seal. Jika kamu selamat, kamu akan bebas. Makhluk-makhluk yang tersisa melihat sekeliling mereka berubah ketika dunia merah menyala, api yang membara, menutupi mereka. Dalam situasi itu, mereka hanya bisa berteriak putus asa, merasakan hukuman terburuk yang bisa mereka derita hari itu. Ketika para demigod di kelompok Minos melihat mereka diserap oleh segel yang diciptakan oleh naga itu, mereka berterima kasih kepada surga karena tidak membuat keputusan gegabah. Nasib mereka juga akan seperti itu, jika Minos tidak melakukan intervensi tepat waktu. Sedangkan bagi kalian, jangan berpikir kalian lolos. Kalian berdua telah melakukan sesuatu yang buruk. Naga besar itu memandang serius ke arah kelompok Minos. Jika yang ini tidak meyakinkanku, kamu akan menghadapi nasib yang sama seperti para Gorgon itu. Dia menunjuk Kaisar Stuart. Tapi untuk saat ini, aku akan memberimu kesempatan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1944 presentasi. Setelah mendengar kata sang naga, kelompok Minos sedikit rileks dari ketegangan yang membahayakan mereka, namun tidak berlebihan, karena bahayanya belum sepenuhnya berakhir. Minos pun santai dan akhirnya duduk di tanah, berusaha memulihkan sedikit dari apa yang telah dia lakukan sebelumnya untuk mencegah hal terburuk bagi rakyatnya. Dia memakan beberapa buah yang selalu dia simpan di lingkaran spasialnya dan mulai bermeditasi, menyebabkan energi spiritual di sekitarnya terfokus pada tingkat yang mengancam untuk Sage level 84. Meskipun berada di level 84, Minos memanipulasi sejumlah energi spiritual selama pengulangannya,
serupa dengan jumlah yang dimanipulasi oleh Sage level 86. Itu berarti dia menyimpannya lebih cepat daripada Sage level 84 lainnya. Menyadarinya, naga itu melihat bagian lain dari manusia dengan aura naga dan menyadari bakat Minos bahkan lebih tinggi dari miliknya. Ketika naga itu melihat beberapa manusia wanita mendekati Minos, dia melihat Ruth duduk di belakang Kaisar Stuart dengan kedua tangan di punggung. Fisik ilahi. Bagaimana mungkin? Tidak hanya sang naga tetapi kedua rekan bisnisnya juga memperhatikan kualitas fisik Ruth dan memperhatikan bahwa tidak hanya Minos dan Abi yang memiliki hal-hal mengesankan tentang mereka di kru ini. Naga itu kemudian melihat ke arah Gloria dan Isabella, yang terkuat di area tersebut, yang memiliki aroma Minos di tubuh mereka dan tidak sibuk memulihkan atau membantu suami mereka. Dari mana asalmu? Siapa kamu? Kami dari Kerajaan Dataran Hitam, Benua Tengah. Itu Minos Stuart di sana, Kaisar negara kami, kata Gloria sambil menunjuk satu persatu ke arah suami dan saudara perempuan haremnya. Ini Abi Miller, permaisuri. Di sisi lain, yang membantu suami kami adalah Ruth, istri keduanya. Yang di sebelahku adalah Isabella, putri Kerajaan Api dan anggota termuda keluarga kami. Saya Gloria Frost, anggota gereja spiritual. Oh, gereja spiritual. Saya pikir anggota gereja spiritual hanya menikah dengan anggota gereja lainnya. Salah satu dari dua rekan bisnis sang naga berkata, merasa masalah agak aneh. Memang benar. Tapi gereja membawakannya untuk Minos dan aku, jawab Gloria. Jadi, tapi anehkah jika Anda meninggalkan negara Anda tanpa pemimpinnya selama perang besar di benua Anda? Binatang level 94 lainnya bertanya. Sementara naga memberi Minos waktu beberapa menit untuk pulih agar dapat berdialog tanpa risiko pingsan. Kami tidak terlibat dalam perang, jawab Isabella. Senior Maximilian Flamen telah menjanjikan perlindungannya kepada Kekaisaran Dataran Hitam, yang telah memberi kita banyak kedamaian dan kebebasan untuk datang dan pergi ke seluruh dunia spiritual dalam beberapa tahun terakhir. Semua orang di sana telah mendengar nama revolusioner gereja spiritual yang kembali ke dunia kehidupan setelah jutaan tahun. Bagaimanapun, dia adalah demigod level 99, seseorang dengan kultivasi yang sangat relevan. Apakah kamu teman Maximilian? Naga itu bertanya. Isabella dan Gloria saling berpandangan sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Lalu Gloria berkata, aku tidak tahu apakah dia menganggap kita seperti itu. Tapi suamiku adalah orang yang membebaskannya dari tempat dia di penjara. Jadi dia punya alasan nyata untuk melindungi kita dari musuh-musuh kita di benua tengah. Saat itu, Minos menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Kaisar Stuart belum pulih 100%. Butuh waktu berbulan-bulan baginya untuk mendapatkan kembali semua yang telah dia gunakan hari itu untuk menggunakan senjata tertingginya. Namun, dengan kemampuannya saat ini dan bantuan Ruth, hanya dengan meditasi beberapa menit, dia telah mencapai cukup banyak hal untuk tetap sadar di hadapan naga itu. Dia berdiri dan berkata, terima kasih atas bantuanmu, Ruth. Berkonsentrasilah untuk membantu Abi sekarang karena aku sudah lebih baik. Dengan itu, dia melihat ketiga makhluk level 94, bersyukur bahwa naga itu telah menunjukkan belas kasihan padanya untuk saat ini. Minos tidak begitu saja mempercayai makhluk itu. Dia yakin naga ini memiliki banyak keingintahuan tentang dirinya dan tidak akan membunuhnya atau membiarkan orang lain membunuhnya sampai dia mendapatkan jawabannya. Namun, dia tahu dia harus mendapatkan kepercayaan sang naga sekarang agar kelompoknya tidak berada dalam bahaya setelah dia menjawab pertanyaannya. Naga itu memandang Minos dan berkata, namaku Umus. Ini Kian dan Alfie. Senang bertemu denganmu, kata Minos tulus. Tanpa bantuanmu hari ini, kelompokku akan musnah. Jadi terima kasih atas apa yang kamu lakukan, meskipun itu bukan hanya untuk menyelamatkan kami. Kedua makhluk itu mengangguk padanya sambil menatap Minos dengan penuh minat. Tapi naga itu memimpin mereka dan bertanya sambil mendekati Minos. Ya, maukah kamu menjelaskan kepadaku dari mana auramu berasal? Aku belum pernah melihat makhluk dari ras yang tidak ada hubungannya dengan naga dengan aura kami. Terlebih lagi, auramu cukup kuat untuk seseorang setingkatmu. Kamu pasti sudah memperolehnya melalui suatu metode buatan, kan? Minos berkata dalam benak sang naga. Senior Umus, bisakah kita bicara empat mata? Yang ingin kuberitahukan padamu ada hubungannya dengan rahasia naga. Mungkin akan lebih baik jika kita bisa bicara sendiri. Umus langsung menjadi lebih bersemangat ketika mendengar kata-kata tersebut, tanpa meragukan Minos. Apakah kamu tahu rahasia kami? Dia bertanya, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Karena sejarah sukunya dan rahasianya hanya diketahui oleh anggota berpangkat tinggi. Namun Minos memiliki aura naga yang begitu kuat sehingga Umus tidak meragukan manusia level 84 ini. Ya, aku tahu tentang dewa leluhur para naga dan di mana dia berada. Ucap Minos membuat Umus menatapnya dengan mata terbelalak. Baiklah, Minos dan aku yang akan memimpin. Aku ingin kalian berdua membawa kelompoknya ke sukuku. Bawa mereka ke anak buahku. Aku akan menemuimu di sana nanti.
Dia memberitahu kedua rekannya sebelum meraih Kaisar Stuart dengan satu tangan dan pergi begitu cepat sehingga tidak ada yang punya kesempatan untuk memahami keputusannya. Istri Minos memandang dengan cemas kemana dia pergi, begitu pula kelompoknya. Sementara itu, dua demigod level 94 hanya bisa menghela nafas ketika mereka melihat bahwa mereka harus menjadi pengamat kelompok ini untuk sementara waktu. Namun, mereka tidak punya siapa-siapa untuk diadu dan segera pergi, memimpin kelompok Minos ke wilayah naga. Sementara itu, Minos dan Umus dengan cepat mencapai wilayah suku naga setelah melintasi lubang cacing yang hanya bisa digunakan oleh naga tingkat 10 di area ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1945 suku naga, 1. Menyeberangi lubang cacing yang diciptakan oleh Umus, Minos tiba di tempat yang pernah dilewati Henricus Longus, tapi tidak hanya itu. Area di mana naga level 100 yang baru saja dia warisi telah menghabiskan sebagian besar hidupnya. Itu adalah wilayah para naga, salah satu suku terkuat di dunia. Rumah bagi beberapa demigod level 99 terkuat di zamannya. Sesampainya di sana, Minos memejamkan mata dan merasakan gejolak spiritual di sekitarnya. Mengabaikan banyaknya pulau terapung di kawasan paling utara benua binatang ini. Itu adalah wilayah yang paling kaya secara spiritual di seluruh benua. Tidak hanya itu, tapi itu bukan hanya rumah bagi naga tapi juga makhluk terkuat yang berada di bawah mereka. Oleh karena itu, setiap makhluk di sana, bahkan yang rendahan sekalipun, akan memiliki aura yang kuat di sekujur tubuhnya karena potensinya yang sangat besar. Bahkan tanaman di daerah itu berbeda dari apa yang bisa ditemukan di tempat biasa, di tingkat tinggi. Jika seseorang mencari tempat yang lebih baik dari ini di seluruh dunia spiritual, ia hanya akan menemukan Pulau Elven, bagian dari wilayah terendam masyarakat laut, dan area kecil di benua ilahi. Tidak ada tempat di benua tengah yang bisa mendekati area ini. Meskipun dia tidak berada di sana untuk berjalan-jalan. Minos tidak bisa menahan senyum ketika dia merasakan perbedaan antara berada di sana dan melihat kenangan orang lain yang pernah berjalan-jalan di tanah ini. Tidak heran kamu begitu kuat. Berkultivasi di tempat seperti ini, mencapai puncak hanyalah masalah waktu. Dia mendarat, menarik perhatian naga level 94. Apakah kamu tahu sukuku? Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Tapi tidak sulit untuk mengenalinya. Lagi pula, auraku didapat dari naga. Mendengar jawaban itu, Umus tidak terkejut. Jadi itu adalah warisan. Ya, aku menemukan pusaka yang ditinggalkan oleh naga level 100 di kerajaan tata ruang naga kuno. Minos berkata dengan santai, mengetahui peluangnya di tempat ini akan berkurang secara eksponensial jika dia berbohong kepada makhluk itu. Apa? Meskipun dia mengira Minos akan mendapatkan sesuatu seperti itu dari sebuah warisan, Umus tidak menyangka bahwa warisan seperti itu sebenarnya adalah milik seorang dewa. Apalagi yang ada di kerajaan tata ruang kuno bangsanya. Apakah kamu serius? Mengapa kita tidak mendapat kabar tentang warisan di ruang ini? Dia memandang Minos dengan lebih serius. Tidak memahami bagaimana sesuatu yang begitu relevan bagi rakyatnya bisa luput dari perhatian sukunya. Mereka tahu tentang tempat di mana tubuh naga berada dan bisa menjadi sangat berharga bagi makhluk dari ras ini dan ras lain yang pergi ke sana dan menggunakan kesempatan untuk mengolah atau menyerap kekuatan tubuh yang lebih tua tersebut. Namun, mereka tidak mengetahui tentang peninggalan di kantong labil yang memiliki danau besar. Bagi mereka, itu hanyalah sebuah area untuk mendorong makhluk menjadi lebih kuat. Aku tidak tahu. Tapi ada pusaka level 100 yang disembunyikan di tempat di mana berbagai senjata tingkat tinggi ditinggalkan untuk dicoba ditaklukkan oleh anggota sukunya. Aku berhasil mengeluarkan senjata yang ada di sana, dan itu menunjukkan bahwa aku cocok dengan pusaka. Pokoknya, begitulah caraku mendapatkan aura dan tubuh yang kuat untuk levelku. Ucap Minos sambil menjawab beberapa pertanyaan Umus secara bersamaan. Itukah sebabnya kamu tahu tentang dewa leluhur rasku? Umus tidak meragukan perkataan Minos. Menurut informasi yang didapatnya dari para tetua sukunya yang berhasil mencapai level 100. Setidaknya ada 3 orang di antara mereka yang tidak ada yang tahu di mana atau apakah mereka pernah meninggalkan pusaka. Salah satunya adalah naga ilahi keempat, yang merupakan tempat Minos menerima warisan terakhirnya. Tapi dia penasaran kenapa anggota terkemuka dari rasnya mau memberikan kebenaran tentang bangsanya kepada manusia. Bahkan jika Minos telah menerima warisannya dari individu ini, itu tidak berarti dia telah menjadi naga atau teman para naga. Akan beresiko jika mengatakan kebenaran tentang mereka kepada orang seperti itu, yang mungkin suatu hari nanti memutuskan untuk pergi ke suku tersebut dan menyebabkan kekacauan demi mendapatkan keuntungan dari kekayaan mereka. Jadi Minos menanggapi tidak hanya dengan kata-kata tetapi dengan menunjukkan kepada naga itu sebagian energi kacau di tubuhnya. Faktanya, dia menunjukkan kepadaku ingatannya, dan aku melihat di mana dia berkata bahwa Dewa Naga leluhur membantunya saat dia naik ke level 100. Dia menyarankanku untuk datang ke sukunya suatu hari nanti dan menantang rakyatnya untuk mendapatkan akses ke tempat seperti itu. Minos tertawa. Sementara itu, Umus menatap Minos dengan mata menyipit,
sudah dalam wujud naganya. Mau tak mau dia merasa takut ketika dia merasakan kekacauan yang tersembunyi di tubuh manusia kecil itu. Dia memiliki energi yang sama dengan beberapa pemimpin suku. Pikirnya, merasa sedikit minder dengan Minos, meski mengabaikan aura naga manusia muda di depannya. Setiap naga memiliki energi kacau di dalam dirinya. Tetapi hanya para tetua yang berada di dekat puncak yang mencapai kepadatan kekacauan dalam diri mereka. Namun, Minos di level 84 telah mencapai prestasi ini. Apa yang kamu? Dia bertanya. Bahkan tetua level 99 dari rasmu tidak memiliki energi dalam kepadatan seperti ini di tubuh mereka. Minos tersenyum pahit saat mendengar ini. Aku tidak jauh berbeda dengan kalian para naga. Bagaimanapun, itulah sebabnya aku mendapat pengakuan dari leluhurmu, Senior Umus. Mengenai menantang rakyat Anda, saya tidak bermaksud melakukannya. Aku baru saja lewat dalam perjalanan untuk melarikan diri dari para Gorgon. Saya bermaksud pergi ke benua ilahi untuk pertemuan di Pantheon of Honor. Setelah itu, saya bermaksud melanjutkan perjalanan ke Laut Utara. Pantheon Kehormatan, Umus akrab dengan organisasi tingkat tinggi ini dan tentu saja terkejut mengetahui bahwa Minos berhasil mencapai organisasi tersebut. Ya, aku anggota aktifnya. Dia berkata sambil menunjukkan kartunya di lengan bajunya untuk mencegah naga itu melakukan sesuatu yang berbahaya baginya. Minos tahu dia tidak bisa berbohong karena makhluk itu tahu, dan itu bisa memancing suatu tindakan, sesuatu yang bisa mengakhiri semua rencana. Tapi mengatakan kebenaran juga berbahaya, jadi dia memasukkan informasi penting ini agar Umus tahu bahwa dia bukanlah seorang gelandangan yang tidak akan dirindukan. Dia punya teman yang kuat. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1946 Suku Naga, 2. Ini aneh, kupikir mereka hanya menerima para demigod ke dalam kelompok mereka. Ucap Umus sambil menatap Minos, masih risih dengan kekacauan energi di tubuh kecil itu. Dan mereka hanya menerimanya. Saya adalah pengecualian pertama dan satu-satunya. Tapi menurut saya senior bisa mengerti alasannya. Minos tersenyum, menyampaikan komentarnya dengan cara yang tidak terlalu arogan tetapi juga tanpa kerendahan hati yang palsu. Untuk bisa menciptakan senjata tertinggi dan memiliki bakat setinggi miliknya, itu mungkin, pikir Umus, merasakan situasi manusia di depannya menjadi beberapa derajat lebih kompleks. Meskipun sukunya adalah salah satu yang terkuat di dunia, bukan berarti mereka bisa begitu saja mendapat masalah dengan kekuatan tingkat tinggi. Mereka pasti bisa bertindak berani dan mengambil risiko lebih besar dibandingkan yang lain tanpa membahayakan kelangsungannya. Namun saat melawan Paus Langit, para naga tidak mampu bertarung dengan kelompok sekuat Pantheon of Honor. Pantheon of Honor memiliki beberapa demigod level 99 di grup mereka, dan mereka berpengaruh di seluruh dunia spiritual. Membuat mereka marah karena sesuatu yang kecil dapat menyebabkan kerusakan yang tidak ingin diderita oleh naga level 94 atas nama seseorang seperti Minos. Namun, dia masih belum tahu bagaimana menghadapi seseorang yang mengetahui rahasia sukunya. Terlebih lagi, mengingat banyaknya keanehan dan bakat tak tertandingi yang telah ditunjukkan pemuda ini padanya. Dengan mengingat hal itu, dia membahas apa yang telah dikatakan dan ditanyakan Minos kepadanya. Mengapa Anda mengambil risiko melakukan perjalanan ke Laut Utara? Itu pertanyaan yang bagus, Senior Umus. Minos menggunakan kesempatan ini untuk membicarakan topik yang mungkin membuatnya tidak terlalu menjadi ancaman bagi para naga. Tidak ada yang lebih baik untuk meredakan ketegangan antara dua kelompok selain munculnya kelompok ketiga yang mampu mengancam semua pihak. Warisan level 100 bukanlah satu-satunya warisan yang saya terima dalam perjalanan saya. Saya sendiri telah mengalami warisan lain, dan saya telah mendengar cerita dari orang-orang dekat saya yang juga menerima warisan dari para kultivator yang telah mencapai puncak. Atau mendekati puncak budidaya. Melalui pertemuan kebetulan ini, saya dapat mengetahui ramalan seorang nabi yang, sebelum dia meninggal, melihat dunia spiritual menghadapi ancaman ekstrateritorial yang besar. Ekstrateritorial? Ya, ancaman dari luar dunia kita. Minos menggelengkan kepalanya setuju. Mengingat apa yang saya ketahui tentang Laut Utara dan beberapa laporan tentang fragmen jiwa dari para ahli tua di dunia spiritual. Saya tahu bahwa daerah itu seharusnya tidak berbahaya seperti di zaman kita. Saya menduga bahaya ekstrateritorial terhadap dunia kita akan datang dari tempat itu. Sang naga ragu-ragu, sulit mempercayai bahwa ini benar. Tapi Minos memberitahu Umus bahwa dia bukan satu-satunya yang mempercayainya. Saya tahu ini sulit dipercaya, tapi saya bukan satu-satunya yang berpikiran seperti itu, senior. Saat ini saya memiliki perjanjian dengan Kaisar Queen dari Kekaisaran Barat untuk membuat aliansi guna menghadapi ancaman apapun yang mungkin ada di laut itu. Saya juga mendapat janji dari anggota Seafolk bahwa mereka akan mencoba membantu saya jika saya bisa mendapatkan bukti teori saya. Untuk itulah perjalanan ini. Ini tugasku untuk membuktikan kepada sekutuku dan menghubungi bahaya yang mungkin ada di tempat itu. Itu sebabnya saya mengumpulkan kru yang beragam. Jika saya benar dan kami kembali dari petualangan kami di Laut Utara,
Saya berharap memiliki sebanyak mungkin saksi untuk menyebarkan kebenaran dan meyakinkan suku mereka tentang musuh bersama kami. Semuanya masuk akal. Artinya, itu gila, tapi cara Minos mengatur berbagai hal, menjalin kontak, mengumpulkan saksi, semuanya masuk akal. Tampaknya dia tidak mengada-ada, dan perjalanannya melewati area tersebut sepertinya merupakan pelarian dari Gorgon yang menjadi masalah mereka. Jika semua ini benar dan dia benar, maka fakta bahwa dia mengetahui rahasia sukuku bukanlah hal terburuk yang harus kita khawatirkan, pikir Umus. Belum lagi itu akan menghilangkan kemungkinan dia menggunakannya untuk melawan kita. Jika dia benar, ada kemungkinan besar dia akan mati dalam perjalanan ke utara ini, atau bahkan jika dia selamat. Dia akan mendapat banyak kesulitan untuk berpikir untuk bertindak melawan kita. Ini semua sangat sulit bagiku. Seberapa yakin kamu dengan teorimu? Dia menatap mata Minos saat dia kembali ke wujud humanoidnya, manusia di depannya sudah menghilangkan aura kacau di dalam dirinya. Sekitar 75%. Semua ini, apa yang saya ketahui tentang dunia ini membuat saya percaya bahwa tidak mungkin kita sendirian di alam semesta. Dewa leluhur Anda adalah seseorang yang melampaui level 100. Tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa dia bukan satu-satunya. Tempat dia datang saya yakin dunia kita harus menghadapinya. Minos menjawab dengan tenang, dalam kata-katanya. Kuharap aku salah. Tapi tampaknya tidak mungkin aku salah. Semakin jauh aku melangkah, semakin yakin aku dengan teoriku. Mendengar nada khawatir Minos, bahkan Umus, makhluk yang biasanya tidak peduli dengan ketakutan orang lain, menjadi khawatir. Sudah mengetahui bahwa dia tidak bisa menangani manusia ini sendirian, dia mengambil keputusan. Minos, aku akan membawamu ke jantung suku. Hal-hal yang kamu katakan padaku terlalu mengganggu untuk aku tangani sendiri. Orang yang lebih tua akan menentukan masa depanmu. Minos mengepalkan tangannya saat dia merasakan Umus menggendongnya sekali lagi, sadar bahwa kemana dia dibawa sekarang akan menjadi akhir hidupnya atau akhir dari masalahnya di benua ini. Naga berpangkat tinggi bahkan mungkin mencegahnya melarikan diri ke kerajaan tata ruang. Jika seseorang memutuskan lebih baik dia mati, tidak ada cara lain baginya untuk melarikan diri. Untungnya, dia memiliki beberapa tingkat perlindungan, meskipun untuk sementara dia tidak dapat menggunakan kekuatannya karena efek penggunaan senjata tertinggi yang masih ada. Kuharap orang-orang ini tidak sekecil beberapa kenalan Henricus Longus, pikir Minos, sudah melihat inti suku ini saat dia digendong oleh Umus. Henricus Longus telah mencari bantuan dari suku-suku terkuat di dunia ketika dia mendapatkan mimpi ramalannya tentang masa depan dunia yang bermasalah. Namun karena visinya sangat jauh dari zamannya, tidak ada seorang pun yang mempercayainya, meskipun ia sudah sangat dihormati. Lagi pula, penglihatan menjadi kurang akurat jika semakin jauh dari masa kini. Dalam hal ini, Minos merasakan aura naga level 99 pertama yang dia temui. Jadi kaulah yang bisa menggunakan senjata tertinggi di tahap ke-9 ya? Senang bertemu denganmu, Minos Stuart. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1947 Suku Naga, 3. Mendengar suara perempuan di pikirannya, Minos terkejut saat menyadari bahwa orang di balik aura terkuat yang baru saja dia rasakan sebenarnya adalah naga betina. Jenis kelamin seseorang tidak akan pernah menentukan potensi seseorang. Namun, mengingat sifat laki-laki yang lebih kejam dan sering memberontak, maka lebih umum kita melihat spesialis tingkat tinggi atau bahkan pemimpin organisasi berjenis kelamin laki-laki di seluruh dunia. Dalam sejarah suku naga, hanya sedikit wanita yang pernah memimpin bangsanya. Namun dari apa yang Minos sadari ketika dia mencapai puncak gunung berapi raksasa tempat beberapa suku naga terkuat berada, di generasi ini, seorang wanita memimpin suku tersebut. Lihat naga bersisik gunung berwarna merah tua, berwarna anggur, Minos segera memimpin kepalanya dan menyapa dia dan dua lainnya yang ada di sana pada saat itu. Junior ini menyapa para tetua suku naga. Katanya sambil merasakan aura makhluk itu, 2 di level 99 dan 1 di level 98. Suku itu memiliki pesilat setengah dewa level 99 yang ketiga. Namun saat ini dia sedang sibuk bermain dengan paus langit. Minos bisa melihatnya, tapi dia tidak terkejut dengan kekuatan suku ini. Ras paling kuat di dunia ini memiliki rata-rata 1 hingga 6 demigod level 99 per generasi. Jarang melihat suku dengan tetua level 99 lebih banyak atau tidak sama sekali. Satu-satunya yang disampaikan adalah suku elf, makhluk paling berbakat yang bisa hidup paling lama di dunia ini. Namun meskipun wanita yang pertama kali berbicara dengannya adalah satu-satunya di suku itu, Minos yakin hal itu tidak akan membuat suku itu lemah sedikitpun. Makhluk ini berada di puncak level mutlaknya, dan mengingat energi kacau dalam dirinya, dia mungkin memiliki peluang lebih dari 80% untuk naik ke level 100 jika dia menyerap pengobatan ilahi. Dia begitu kuat bahkan monster seperti Maximilian pun tidak bisa menandinginya. Merasakan kekuatannya saat dia tersenyum padanya. Minos yakin bahwa bahkan senjata suci Maximilian pun tidak akan berguna dalam memberikan keuntungan kepada demigod dalam pertempuran melawan naga itu.
Argi, pemimpin suku naga, memandang Minos saat dia melihatnya berkeringat dingin. Dia sudah tahu tentang manusia ini bahkan sebelum dia bertemu Umus. Dia telah mendengar tentang Minos dari kontak di Pantheon of Honor. Terlebih lagi, setelah pria ini menggunakan senjata tertingginya begitu dekat dengan area ini. Dia telah melihat dan mendengar hampir semua hal yang dia bicarakan dengan Umus setelah dia berpisah dari kelompoknya. Itu sebabnya Umus merasa mudah untuk menghubungi para pemimpin sukunya tanpa harus memberitahu alasan mereka dia ada di sana bersama manusia. Aura nagamu sangat kuat. Tetua mana yang memberimu warisanmu? Demigod level 98, seekor naga bersisik biru tua, bertanya sementara sandi beku di dahinya menarik perhatian Minos. Naga ilahi keempat dari sukumu. Ramet, Argi bergumam, melihat Ditlord tidak pergi tanpa meninggalkan sesuatu. Jadi itu dia. Naga level 99 lainnya, laki-laki dengan sisik hijau tua, berkata sambil menatap Minos dengan mata yang tampak seperti dua bola energi fluoresen raksasa. Dan dari mana kamu mendapatkan energi kami? Orang seperti itu dengan tatapan tajam bertanya pada Minos, membuat manusia merasakan tekanan spiritual dari demigod level 99. Tekanan itu hampir 20 kali lebih besar dari apa yang bisa dia hasilkan sendiri. Tapi itu bukan hanya perbedaan kuantitatif. Biarpun tekanan spiritualnya setara dengan ahlinya, Minos tetap akan kalah jika dia tidak memiliki kualitas yang sama. Sama seperti kalian para tetua. Dia berkata sambil merasakan lututnya gemetar. Oh, Green mendorongnya sedikit lebih keras ketika dia mendengar itu, menyebabkan lutut Minos terbanting ke tanah. Brailzrirus, Argi mengatakan itu, dan makhluk hijau itu segera menghilangkan tekanannya pada Minos. Apa maksudmu, Minos? Argi bertanya padanya. Kamu mendapatkan sebagian energi kekacauanmu dari asal-usul tingkat tinggimu. Naga adalah keturunan langsung dari makhluk yang melampaui batas yang kita tahu. Namun, sebagai keturunan jauh dari makhluk itu, kamu dilahirkan hanya dengan sebagian kecil dari energi khusus itu. Sebagian besar dari apa yang Anda miliki berasal dari leluhur Anda, Dewa Naga Leluhur. Saya mendapatkan apa yang saya miliki dengan cara yang sama. Tapi tentu saja, saya tidak menggunakan nenek moyang Anda. Saya menggunakan nenek moyang ras kuat lainnya di dunia kita. Minos tulus ketika dia merujuk pada tulang raksasa yang bisa dia akses. Kamu bisa melakukannya. Naga level 98 terkejut mendengarnya. Namun yang mengejutkan mereka adalah Minos mampu melakukannya, bukan karena ada nenek moyang lain. Mereka sadar bahwa pasti ada orang lain yang seperti nenek moyang mereka di dunia ini. Kata-kata Minos hanya membenarkan teori mereka tentang beberapa kekuatan yang lebih tinggi di dunia spiritual. Paus terkutuk itu pasti punya benda seperti itu juga, pikir Brailzrirus sambil memasang wajah jelek, mengira Minos mungkin telah menemukan nenek moyang manusia. Dua lainnya memikirkan hal yang sama ketika mereka saling memandang. Tetapi mereka tidak menganggap fakta bahwa Minos telah mencapai sesuatu seperti ini begitu mengkhawatirkan karena ras kuat lainnya hampir tidak memiliki kemajuan yang sama seperti mereka. Namun, fakta bahwa Minos lemah dan berada di antara mereka memberi mereka keuntungan besar, sesuatu yang tidak mereka miliki melawan kelompok mapan. Minos, maukah kamu bergabung dengan suku kami? Argi menyarankan, mencoba memastikan bahwa dia akan berada di pihak naga ketika keadaan menjadi rumit di dunia ini. Dengan dukungan para naga dan hal-hal yang telah dia capai sendiri, hampir tidak dapat dihindari bahwa Minos akan mencapai puncak budidaya dalam beberapa abad. Menghadapinya, pemimpin naga tidak bisa melewatkan kesempatan untuk memenangkannya ke sisinya. Akan sangat bodoh jika melenyapkan Minos. Tentu saja, akan lebih baik jika dia berada di pihak Paus Langit. Namun karena dia belum membuat komitmen nyata apapun kepada siapapun. Lebih baik dia berada di pihak mereka daripada kehilangan dia. Dengan seseorang yang memiliki potensi untuk menjadi taktik atau lebih kuat dari kita. Kita dapat mencapai puncak dengan lebih mudah. Argi berpikir sambil melihat ke arah Minos. Tidak terlalu peduli dengan ancaman terhadap dunia spiritual yang dia takuti dan lebih tertarik untuk meningkatkan kekuatan sukunya ke level yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1948 dukungan terakhir. Ketika dia mendengar proposal Argi, sesuatu yang tidak bisa dia tolak atau dia pasti akan dimangsa saat itu juga, Minos segera mengerti apa yang ada dalam pikiran pemimpin naga dari suku ini. Bahkan jika tidak ada ancaman terhadap dunia kita, jika aku mencapai akhir tahap ke-10, sukumu akan memiliki sekutu dengan beberapa kewajiban sensitif terhadapmu. Dia berpikir sejenak, tapi Minos tahu bahwa dia tidak akan menjadi sekutu belaka. Kesepakatan yang dimiliki naga-naga ini pastinya adalah kesepakatan di mana dia hampir menjadi bawahan eksternal suku tersebut. Dia pasti memiliki banyak kebebasan untuk menjadikannya tampak seperti sekutu. Tapi dia akan memiliki kewajiban terhadap naga pada tingkat yang hanya dimiliki oleh bawahannya, yang akan memaksanya untuk membela suku atau bahkan mendukungnya jika diminta. Bahkan tanpa mendengarkan kondisi Argi, Minos yakin yang diinginkannya adalah memahami pemahaman dalam jangka pendek agar dia bisa lebih mudah mencapai tujuannya.
Kemudian, ketika dia dewasa, suku tersebut akan memperoleh keuntungan karena memiliki anggota yang kuat dan berpengaruh. Ini akan menjadi kesepakatan yang sangat bagus bagi para naga karena biayanya sangat sedikit. Bagi Minos, di sisi lain, itu adalah kesepakatan yang akan memberikan banyak tanggung jawab untuk keuntungan kecil dalam jangka pendek. Lebih baik mendapatkan kesepakatan yang tidak menguntungkan daripada dibunuh oleh naga-naga itu. Minos tertawa melihat masalah tetapi sadar bahwa tidak ada salahnya membuat kesepakatan ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi anggota luar suku tersebut. Ucapannya menyenangkan para tetua, sementara Umus menghela napas lega di samping Minos. Meskipun Minos adalah orang asing, ia memiliki banyak keanehan yang ingin dikembangkan lebih lanjut oleh Umus. Dengan jawaban itu, Kaisar Stuart memilih lebih dekat untuk mencapai tahap ke-10 dan bertahan untuk menunjukkan kepada makhluk seperti Umus seperti apa dia setelah menjadi demigod. 3 naga tingkat tinggi tingkat 10 tersenyum satu sama lain saat mereka berubah menjadi versi humanoid untuk menyambut Kaisar Stuart muda. Haha, dengan aliansi ini, Minos, kamu akan dengan mudah menjadi demigod. Naga level 98 berkomentar. Minos tampaknya memiliki hampir semua yang dia butuhkan untuk mencapai tahap ke-10. Yang dia butuhkan hanyalah dukungan dari kelompok yang kuat untuk melindunginya hingga dia mencapai tahap itu. Organisasi yang dia ikuti di benua ilahi masih tidak berpikir penting karena tingkat pemanasannya yang rendah dan juga karena mereka secara historis tidak mengirimkan orang-orangnya untuk melindungi. Tapi naganya berbeda. Jika Minos membuat kesepakatan dengan mereka, mereka akan mengirim seseorang berpangkat tinggi untuk bepergian dan membuat perjalanannya lebih lancar hingga dia menjadi demigod. Itu adalah dukungan terakhir yang dibutuhkan Minos dalam perjalanannya. Sial. Para naga ini bahkan bersedia membantu menghadapi Vico dan Maximilian jika salah satu dari mereka memusuhi kerajaan dataran hitam di masa depan. Ucap Argi dengan senyum indah di wajah manusianya. Bagus sekali, Minos. Kamu tidak akan menyesalinya. Menjadi anggota luar sukuku berarti kamu akan memiliki tanggung jawab bersama kami di masa depan, tetapi juga peluang. Ketika Anda mencapai level 99, kami dapat membiarkan Anda bermeditasi di area di mana dewa leluhur kami berada. Dia berkata, mengetahui bahwa Minos akan cocok dengan itu tetapi juga itu akan menjadi insentif yang baik baginya untuk bekerja demi kebaikan. Suku. Kedua tetua berpikiran sama dan tidak melihat ada masalah dengan kata-kata pemimpin mereka. Minos membukakan matanya saat mendengarnya, tidak mampu menyeringainya. Itu lebih baik. Lebih baik saya mencapai tempat seperti itu tanpa masalah dengan suku ini. Meskipun mereka bukan yang terkuat di dunia, mereka tidak boleh diremehkan. Terima kasih atas kesempatannya, senior. Saya akan melakukan yang terbaik mulai sekarang. Ucapannya sambil menundukkan kepala, mengetahui akan ada manfaat lainnya. Semua tanggung jawab yang dia miliki di masa depan tidak akan datang tanpa kesempatan bagi dia dan rakyatnya. Mungkin ini akan membantuku keluar dari masalah di benua tengah ketika perang Vico dan Maximilian selesai. Dia berpikir ketika naga-naga tua ini mendekatinya untuk menjabat tangannya dan menyambutnya sebagai anggota luar suku yang baru. Mengingat level makhluk-makhluk ini, mereka tidak memerlukan hakim spiritual untuk memastikan kesepakatan dengan Minos. Sumpah Kaisar Stuart dan kemauan mereka sudah cukup untuk menjamin perjanjian yang tidak bisa dilanggar kecuali salah satu dari mereka menjadi dewa. Kontrak jiwa juga terbatas pada level 99. Jadi kelemahan dalam perjanjian mereka dengan Minos akan tetap ada bahkan jika mereka menggunakan hakim spiritual tingkat tinggi kelas 4, sesuatu yang bahkan tidak ada di dunia ini. Ketika kesepakatan di antara mereka sudah selesai, Argi bertanya, "Jadi, Minos, apa tujuan jangka pendekmu? Apa yang akan kamu lakukan sampai kamu menjadi demigod?" Kekhawatiran terbesar bagi mereka bertiga adalah perjalanan Minos hingga ia mencapai level 90 saat kerentanannya. Setelah itu, mereka sudah dapat melihat bahwa segala sesuatu tentang manusia ini akan berubah, dan kekhawatiran mereka akan sangat berkurang. Jadi mereka berbicara sambil mendengarkan Minos menjawab. Ada beberapa hal yang ada dalam pikiranku. Aku berniat melanjutkan perjalananku melewati benua binatang sampai aku mencapai pantai utara. Tentu saja, aku terluka sekarang, jadi aku harus mengakhiri perjalananku selama 1 bulan atau 2. Namun setelah itu, saya akan membawa kru saya ke benua ilahi ketika saya mencapai pantai utara. Sekitar 3 tahun lagi, akan ada pertemuan para anggota Pantheon of Honor. Saya harus menghadiri acara ini, jadi kami akan melakukan perjalanan ke negeri itu secepat mungkin. Setelah itu, saya akan kembali ke daratan untuk mempersiapkan perjalanan saya ke Laut Utara. Saya bermaksud melakukan perjalanan ketika saya mendekati level 87. Mereka tidak melihat ada masalah pada sebagian besar perjalanan Minos, tapi bagian terakhir ini sangat berbahaya. Kenapa kamu tidak menunggu sampai kamu mencapai level 90? Itu tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa tahun. Naga bermata hijau itu bertanya, masih tetap mengancam seperti sebelumnya, bahkan dalam wujud humanoidnya.
Perang di benua tengah telah berlangsung selama beberapa tahun, dan sejauh ini saya tahu, para pemimpin kedua belah pihak berusaha melakukan terobosan terakhir sebelum memutuskan konflik. Artinya perang bisa berakhir kapan saja dengan berakhirnya perang. Keberhasilan atau kegagalan salah satu dari mereka. Minos berkata dengan serius. Tetapi tidak baik bagi saya jika perang berakhir sebelum saya dapat membuktikan teori saya. Jika aku melakukan itu, aku akan mempunyai masalah yang perlu dipikirkan oleh pemenang perang, selain bencana yang sedang menimpa kita. Ini akan menghilangkan bahaya dari keadaanku, dan aku akan bisa mengembangkan rencanaku dengan lebih baik. Saya juga akan mendapat lebih banyak dukungan, yang akan baik bagi saya dan sekutu saya. Ketiganya mendengarkan dan memahami ketergesaan Kaisar Stuart. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1949 hadir untuk anggota luar baru. Ketergesaan Minos memang beralasan. Meskipun dia bisa mengambil risiko dan menunggu kenaikannya ke level 90, itu bisa sangat berbahaya. Naik ke level 90 tidak akan memberi Minos kekuatan tertinggi. Itu akan membuatnya lebih kuat. Dia tahu itu lebih baik dari siapapun. Tapi demigod level 99 masih akan menjadi masalah yang harus dia atasi. Jika perang berakhir sebelum dia membuat terobosan ini, atau bahkan lebih lambat lagi, dia mungkin akan berada dalam situasi di mana dia akan memiliki lebih banyak musuh daripada sekutu. Bahkan dengan dukungan para naga, dia tidak akan bisa melindungi dirinya dari apapun yang mungkin membahayakan dirinya. Akankah naga-naga itu datang ke benua tengah untuk melindungi atau membantunya? Hampir tidak. Mereka punya masalahnya sendiri. Perang yang jauh lebih buruk daripada perang antara Vico dan Maximilian, suku yang harus dipimpin, dan bencana akan segera terjadi. Akan lebih baik bagi Minos dan sekutunya untuk memiliki lebih banyak sekutu di level tinggi tahap 10 sesegera mungkin. Dia akan mencapai hal ini jika dia bisa membuktikan teorinya. Karena dia akan segera mendapatkan dukungan dari Sanctuary of Visions dan keluarga Queen. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk meyakinkan para Phoenix dan Pantheon Kehormatan untuk bergabung dengannya lebih dekat. Mengandalkan naga dan kekuatan yang sudah dibangun Minos saat itu, bahkan jika Vico atau Maximilian ingin bertindak melawan dia atau kerajaan Dataran Hitam, mereka tidak bisa. Meskipun berbahaya, rencana Minos adalah yang terbaik yang dia miliki untuk melindungi dirinya sendiri dalam jangka pendek dan menjamin kemajuannya di masa depan. Masuk akal. Naga level 98 memandang atasannya dan berkomentar. Mungkin kita harus mengirim demigod tingkat rendah bersama kelompok Minos. Ya, hal itu mungkin meningkatkan peluang dia dan kelompoknya untuk bertahan hidup di Laut Utara. Pria dengan mata hijau berpendar itu setuju. Argi memandang Umus dan memberi perintah. Temukan naga level 93 untuk menemani Minos dalam perjalanannya. Oke, pemimpin suku, kata Umus sebelum menghilang dari area tersebut. Minos mengepalkan tangannya dengan puas setelah mendengar itu. Itu akan sangat membantunya. Naga level 93 akan sekuat Gorgon level 95 atau manusia level 96. Itu akan meningkatkan kekuatan kelompokku secara eksponensial. Dia berpikir, mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhnya yang kelelahan. Setelah perintah seperti itu, Argi melihat ke arah Minos dan berkata, sedangkan kamu harus istirahat untuk pulih dari situasimu saat ini, Minos. Kami akan mengirimkan salah satu dokter kami dan beberapa sumber daya nanti untuk meningkatkan tingkat kesembuhanmu. Namun demikian, Minos akan segera dibawa oleh naga yang lebih lemah ke daerah lain dari suku tersebut, di mana terdapat bangunan yang lebih mirip kota manusia. Tempat naga dari suku ini menjalankan bisnis mereka. Namun, ini bukanlah tempat yang bagus. Suku naga tidak terbuka terhadap dunia, dan hanya sedikit makhluk dari ras yang tidak bersekutu dengan mereka yang memasuki wilayah tersebut. Dengan populasi kurang dari 10.000 jiwa, kota ini tenang dan tampak lebih seperti inti sekte daripada ibu kota benua. Seminggu setelah bertemu dengan naga level 94, rombongan Minos tiba di jantung wilayah naga. Dipandu oleh dua rekan bisnis Umus, seluruh pihak Minos sedikit khawatir dengan masa depan, terutama situasi pemimpin mereka. Tapi ketika mereka tiba di kota tempat Minos berada dan memperhatikan auranya di sebuah bangunan untuk manusia di tengah kawasan perkotaan itu, semua orang dalam kelompok itu merasa tidak terlalu buruk. Mereka masih berada di tempat yang sangat berbahaya, tapi faktanya Minos masih hidup adalah pertanda bagus. Mungkin mereka tidak akan mati di tempat seperti itu. Istri Minos adalah yang paling lega ketika mereka tiba di gedung tempat dia berada dan mendapat izin untuk masuk. Di depan ruangan, seekor naga level 93 sedang menjaga tempat Minos berada, yang aneh bagi semua orang di grup. Namun mereka mengabaikan naga itu dan berhenti sejenak untuk melihat bagaimana keadaannya setelah semua yang terjadi. Minos, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi hari ini? Abi adalah orang pertama yang menanyai suaminya saat dia berbaring di samping tempat tidur tempat Kaisar Stuart beristirahat. Melihat Minos terbungkus sisik naga, dengan berbagai cairan aneh yang menempel di sisik tersebut dengan kabel,
semua orang di sana penasaran ingin mengetahui situasi sebenarnya. Aku minta maaf membuatmu khawatir. Tapi semuanya berjalan baik, teman-teman. Aku jujur. Aku cukup beruntung bisa membuat kesepakatan dengan suku naga, dan segera setelah itu, mereka merawat lukaku dan meninggalkanku di sini untuk beristirahat. Minos berkata dengan nada yang jauh lebih baik daripada yang diperkirakan para wanita dari keluarga Longus yang berdiri di samping istrinya sekarang. Terakhir kali Minos menggunakan pedang ilahi, dia membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mencapai tingkat pemulihan serupa dengan yang dia miliki saat ini. Melihatnya dan merasakan auranya yang kuat, para wanita ini dapat melihat bahwa dia akan pulih lebih cepat dan mudah kali ini. Minos lebih menyadari hal ini dibandingkan orang lain. Dia tidak hanya pulih dengan bantuan para naga, tapi dia juga semakin kuat. Setelah menerima warisan level 100, sebagian dari keberadaannya tidak lagi menjadi manusia berbakat. Dalam beberapa waktu, dia sekarang menyerupai binatang prasejarah. Dengan bantuan para naga dan sumber daya naga mereka yang sangat efektif, dia pulih sambil mengolah tubuhnya ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Minos telah memecahkannya selama berbulan-bulan untuk menggunakan pedang ilahi melawan Gorgon level 96. Tetap saja, dia merasa bulan-bulan yang hilang bisa diganti pada bulan lain di tempat ini. Kami harus tinggal di sini selama beberapa minggu untuk menyelesaikan pemulihan saya, tapi segera setelah itu, kami dapat melanjutkan perjalanan ke utara. Ucapannya sambil tersenyum, namun tanpa beranjak dari tempat tidur agar tidak kehilangan manfaat dari pengobatan yang dijalani. Jadi itu, Isabella bertanya. Minos berkomentar, ya, selain itu, kita akan memiliki teman baru ketika kita meninggalkan suku ini dalam beberapa minggu. Oh, naga di luar ruangan ini akan menemani kita sampai akhir perjalanan kita, kata Minos mengejutkan orang terkuat di kelompoknya yang juga memasuki ruangan tempat dia berada. Merasakan level 93 dari makhluk kuat itu, semua orang dalam kelompok membuka mulut karena terkejut, tidak menyangka Minos akan menyajikan situasi rumit seperti itu. Bangkitnya dataran hitam bab 1950 semua atau tidak sama sekali. 5 minggu telah berlalu sejak Minos dan rakyatnya ditemukan kembali di inti suku naga. Pada saat itu, dia telah pulih sepenuhnya dari penderitaannya karena senjata tertinggi. Tidak hanya itu, dia merasa lebih kuat dari sebelum pertarungan melawan Gorgon level 96. Setelah menyelesaikan perawatannya sehari sebelumnya, Minos akhirnya bertemu dengan rombongannya untuk merencanakan sisa perjalanan mereka. Setelah bangun di pagi hari dan dibebaskan oleh dokter suku naga, Minos segera berkumpul kembali dengan istrinya dan pergi menemui kru lainnya. Setelah bertemu dengan semua anggota kelompoknya, Minos memperkenalkan mereka pada naga yang akan menjadi teman mereka mulai sekarang. Banyak naga dari mereka telah mendengarnya selama beberapa minggu terakhir tetapi belum sempat berinteraksi dengannya. Tersenyum pada rakyatnya, kata Minos. Dengan bergabungnya Nimas dengan kami, perjalanan kami melalui benua bis dapat dianggap selesai. Kami telah mengumpulkan sekelompok sekutu baru yang cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan kami. Sudah, salah satu tentara bayaran dalam kelompok itu bertanya sementara Paus Arktik yang besar memandang tentara bayaran tersebut dengan ekspresi jelek. Berada di wilayah naga, jeda itu merasa tidak nyaman. Baginya, kabar hengkangnya grup mereka merupakan kabar gembira. Dia tidak senang memiliki naga sebagai temannya. Tetapi kenyataannya tidak ada seorang pun dari suku ini yang mengancamnya dalam beberapa minggu terakhir membuatnya cukup siap untuk melanjutkan perjalanan ini. Jika naga mampu menyambut bawahan musuh ke wilayah mereka, maka dia mampu melakukan perjalanan dengan naga seperti itu. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia merasa sangat tidak nyaman dengan suku ini. Minos menjawab tentara bayaran yang menanyainya. Tujuan kami di benua ini sedang mencari bantuan bala untuk kelompok kami sehingga kami dapat melanjutkan perjalanan ke Laut Utara. Tapi kami sudah mendapatkan 8 pendamping di sini, termasuk Nimas. Kalau kami menganggap wanita saya juga telah bergabung dengan kelompok ini. Benua, jumlahnya melonjak menjadi 15. Ya, kami telah meningkatkan jumlah kami secara signifikan di negeri-negeri ini selama 2 tahun terakhir. Ini waktunya untuk pergi ke benua ilahi. Wanita level 91 dari Sea Folk berkomentar. Belum lagi banyak dari kita yang telah meningkatkan kekuatan kita di benua ini. Anggota lain dari Sea Folk di sana menambahkan. Saya berharap kita akan terus berpetualang di benua ini selama beberapa bulan lagi. Adrina, salah satu putri duyung, berkomentar sambil menghela napas. Itu rencananya, tapi dengan masalah Gorgon, kita tidak bisa mengambil risiko lagi. Kita sudah hampir mati 2 kali di tangan mereka. Jangan ambil risiko yang ketiga. Komentar Abi, membuat para makhluk laut yang penasaran ingin mengetahui lebih banyak tentang benua ini setuju dengannya dan melihat bahwa hal itu sebenarnya tidak mungkin. Mereka telah menjelajahi wilayah utama benua, berurusan dengan makhluk dari ras dominan di negeri ini, dan lolos dari kematian lebih dari 1 kali. Petualangan mereka di negeri-negeri ini bukanlah hal yang mudah, meskipun sebagian besar perjalanan mereka dilakukan di dalam suku-suku tersebut, di mana bahaya dapat dikendalikan.
Baiklah, bolehkah aku datang ke benua ilahi? Salah satu kraken berkata dengan nada bersemangat, ingin sekali mengunjungi benua kuno paling terkenal di dunia spiritual. Semua orang di sana tahu bahwa Minos punya janji di benua ilahi. Namun, pengangkatannya masih sekitar 3 tahun ke depan. Namun waktu perjalanan antara benua ilahi dan wilayah utara ini hanya 5 bulan. Dengan kata lain, mereka tahu bahwa mereka akan memiliki waktu sekitar 2,5 tahun untuk menjelajahi daratan di benua lama. Banyak waktu bagi mereka yang mencari petualangan. Kapan kita berangkat? Gloria bertanya kepada Minos. Ingin sekali mengunjungi benua itu untuk pertama kalinya dan melihat Pantheon of Honor yang megah, salah satu kekuatan paling kuat di dunia. Sebuah institusi yang bahkan lebih penting daripada gereja spiritual. Hari ini, jawab Minos. Jika semua orang sudah siap, saya ingin pergi sekarang. Kebanyakan dari mereka mengindikasikan bahwa mereka sudah siap, sementara hanya naga yang memandang Minos seolah-olah dia masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Nimas bertanya padanya. Kamu seharusnya berbicara dengan pemimpin suku terlebih dahulu, bukan? Tidak, aku sudah bilang pada mereka bahwa aku akan meninggalkan wilayah mereka segera setelah aku pulih. Mereka sudah tahu aku akan pergi. Minos tersenyum pada pria berotot, tinggi, dan berambut hitam di depannya, yang pertama kali dia lihat di benua tengah. Nimas adalah pengawal 2 naga level 89 yang memasuki kerajaan tata ruang naga kuno bertahun-tahun yang lalu. Namun tidak seperti di masa lalu, ketika dia mengabaikan kelompok Kaisar Stuart, Nimas sepenuhnya menyadari betapa kuat dan pentingnya manusia muda berambut coklat ini. Meskipun dia berada di level yang lebih tinggi dan memiliki kekuatan bertarung yang unggul, Nimas mengindahkan kata-kata Minos dan tidak lagi menghalangi jalan Kaisar Stuart. Setelah hal itu diselesaikan, kelompok tersebut segera meninggalkan suku tersebut, tidak berhenti untuk mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun. Karena mereka hampir tidak berkomunikasi dengan warga kota kecil tersebut selama beberapa minggu terakhir. Naga-naga itu tertutup terhadap dunia luar. Selain mereka yang ditunjuk untuk mengurus urusan kelompok Minos selama berada di sana, hampir tidak ada orang lain yang menghubungi mereka. Namun saat mereka berangkat, mereka menarik perhatian penduduk setempat, dengan Minos menarik perhatian semua orang saat dia memimpin rombongan keluar kota di tengah pegunungan vulkanik di bagian benua ini. Minos melihat ke utara dan berkata kepada rakyatnya, kita berada sekitar seminggu dari pantai utara benua binatang. Tapi ini adalah wilayah naga, jadi tidak ada yang bisa menghalangi kita. Kita bisa mempersingkat perjalanan dengan melakukan perjalanan melalui lubang cacing. Nima menyarankan, namun Minos menolak tawaran tersebut. Tidak, kami tidak terburu-buru. Karena masih ada beberapa tahun lagi sebelum penunjukanku di benua ilahi, kami dapat meluangkan waktu dan menjelajah sedikit sambil melakukan perjalanan ke utara. Kurangnya waktu seminggu tidak akan membuat banyak perbedaan bagi mereka yang selalu memenuhi kewajiban mereka dan tidak memiliki urgensi. Jadi kelompok tersebut berangkat dari inti suku naga. Akhirnya bersiap untuk meninggalkan benua binatang. Saat Minos dan kelompoknya pergi, para Gorgon tidak melupakan semua yang terjadi antara mereka dan kru. Di markas besar organisasi, pemimpin suku level 97 baru saja mengeluarkan perintah baru terhadap Minos. Ini belum berakhir, Minos Stuart. Jika saya tidak dapat menghubungi Anda kali ini, saya akan mengirim grup ke negara bagian Anda. Dia sambil berpikir memegang peta benua tengah saat ini di tangannya. Dia mengalihkan perhatiannya dan meremasnya saat dia dengan marah melihat gambaran Minos dalam ingatannya. Cerita bersambung.